Shalom, apa kabar? Saya berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi yang pertama, bertumbuh dan semakin berhikmat. Silahkan kalian ikuti slide video berikut. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa dan kakak minta kalian berdoa secara pribadi. Silakan kalian berdoa. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan pasal 3 ayat 19. Juga 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kematangan pribadi dan ekspresi emosi. Dikatakan ada salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang, yaitu dengan mengamati ekspresi emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Contohnya, tindakan yang dilakukan Tonya Harding dan kawan-kawan. Mereka baru menyesal setelah dijatuhi hukuman. Sepanjang perjalanan hidup di dunia ini, sudah dipastikan kita akan berhadapan dengan berbagai macam tipe orang. Selama itu pula, kita akan banyak menerima pendapat tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan, baik positif dan negatif. Nah, dari pendapat atau pandangan orang lain itu sedikit banyak memberi dampak pada bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Jika sudah demikian, tidak dipungkiri akan berpengaruh pada perkembangan emosi kita. Savaria dan Saputra memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, 1. Emosi marah. Wajahnya memerah, napasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. 2. Emosi takut. Mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Ekman dan Friesen, seperti dikutip oleh Walgito, menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rule. Penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu 1. Masking.
yaitu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak nampak. Kemudian dua, modulation. Merupakan keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya, karena marah, ia mengomel-ngomel, yaitu gejala jasmani. Tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Dan yang ketiga, simulation. Itu orang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Simulasi digunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini, kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Berdasarkan pembagian emosi, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Matang artinya pikiran dan tindakan tidak kekanak-kanakan lagi, serta mampu untuk membawa diri secara wajar dalam komunitasnya atau dimanapun berada. Bertanggung jawab artinya mampu menerima beban atau kewajiban yang diberikan serta mampu menanggung segala konsekuensi dari apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan dari setiap tindakan yang dilakukan. Nah, kita akan melihat pandangan Alkitab tentang kedewasaan. Kita melihat tokoh Samuel, Hofni, dan Finehas. Kitab 1 Samuel mengisahkan awal permulaan sejarah Israel sebagai sebuah kerajaan. Kitab ini dimulai dengan riwayat hidup Samuel, pemimpin terakhir Israel sebelum bangsa itu dipimpin oleh raja-raja, yang dimulai dari pengurapan Saul sebagai raja Israel pertama. Bagian menjadi bahasan kita di sini adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan pasal 3 ayat 19 yang merupakan cuplikan dari dua kisah kehidupan Samuel di masa kecilnya. Kisah dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 melukiskan bagaimana Samuel kecil bertumbuh menjadi orang yang disukai banyak orang. Mari kita belajar dari tiga orang tokoh Alkitab ini, Samuel, Hofni, dan Finehas. Siapakah mereka? Samuel adalah anak Nasar yang lama dinantikan oleh ibunya, Hana. Hana bernasar kepada Allah jika ia dikaruniai anak, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Hana menepati janjinya. Sejak kecil, Samuel sudah berada di bait Allah di Silo, di bawah bimbingan Imam Eli. Sedangkan Hofni dan Finehas adalah anak-anak Imam Eli. Namun apa yang terjadi dengan ketiga tokoh tersebut? Samuel bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan berhikmat. Sedangkan anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Finehas bertumbuh sebagai manusia yang labil dan tidak bertanggung jawab. Siapa yang salah? Mengapa ketiga tokoh tersebut sangat berbeda sifat dan karakternya? Apa penyebabnya? Simaklah video berikut.
ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Melalui contoh sikap hidup Samuel, Hofni, dan Pinehas, dapat kita tarik benang merahnya, yaitu satu, kedewasaan dan kematangan pribadi Samuel disebabkan karena ia taat dan setia melakukan perintah Tuhan, sehingga menjadikan dirinya mampu mengendalikan diri dan lebih memilih untuk melayani Allah dan umat Israel. Yang kedua, ketidaktegasan dalam mendidik anak dapat mempengaruhi karakter anak
sebagaimana Imam Eli yang tidak tegas dalam menegur anak-anak mereka yang berbuat salah. Contoh sikap yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab kita temukan juga di kalangan jemaat perdana di Korintus. Baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Apa penyebab pertikaian jemaat waktu itu? Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri sendiri. Kemudian muncul orang-orang yang mengklaim, aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos. Dengan tegas, Paulus menegur mereka dan mengatakan mereka dengan sebutan manusia duniawi. Manusia duniawi digambarkan dengan sikap yang suka iri hati dan berselisih. Mereka suka menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih tinggi daripada yang lainnya. Hikmat Salomo dapat kita temukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang ibu datang kepadanya. Masing-masing memperebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Bagaimana kelanjutan cerita tersebut? Bacalah perikop 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Sampai di sini pembahasan bab 1 bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, dari pelajaran bab 1 ini apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu pertama, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Artinya orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa, dengan kata lain melewati sebuah proses atau tahapan. Yang kedua, berdasarkan ilmu psikologis, kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan. Jadi bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dengan kata lain, ada banyak faktor penyebab terbentuknya sikap dewasa. Itu artinya kedewasaan tidak dapat diukur dengan usia seseorang. Yang ketiga, berdasarkan Alkitab, kedewasaan dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Dan hikmat diperoleh dari pengenalan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dengan kata lain, seseorang yang disiplin dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membentuk dirinya menjadi semakin dewasa secara rohani dan jasmani. Dan semua itu tercermin dalam 3P positif, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan yang positif. Sekarang masuk pada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menurut kamu, apa makna dari kalimat tersebut? Yang kedua, bacalah kembali 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Kemudian tuliskan hal yang menarik dari kisah tersebut. Yang ketiga, sekarang tulislah perbedaan sikap yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab yang telah terjadi dalam dirimu sewaktu SD kelas 6, SMP, dan sampai sekarang ketika duduk di bangku SMK. Masing-masing minimal 3 contoh. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan.
Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.